Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope you are in a good condition. Nah, kembali lagi kita akan belajar tematik, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Sebelum belajar, disiapkan dulu ya alat tulisnya untuk mencatat materi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baru sebuah teks. Yang kedua, menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku. Sebelumnya, kamu harus tahu kosakata baku itu apa sih, Miss? Yaitu kata-kata yang sesuai dengan kaidah pedoman ejaan, tata bahasa baku, dan kamus umum, baik secara penulisan maupun pengucapan. Contohnya, apotik itu merupakan kata yang tidak baku, dan kata yang bakunya yaitu apotek. Mengidentifikasi informasi teks dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks. Terdapat 6 kata tanya dalam membuat pertanyaan menggunakan kosakata baku. Di slide sebelumnya sudah dijelaskan kan kosakata baku itu apa? Nah, sekarang jenis-jenis kata tanya yang pertama adalah what atau apa. Yang kedua adalah who atau siapa. Yang ketiga adalah when atau kapan. Yang keempat adalah where atau di mana. Yang kelima adalah why atau kenapa. Dan yang keenam adalah how, bagaimana. Dalam bahasa Inggris, kata-kata tanya tersebut kita kenal dengan 5W 1H. Dalam mengoreksi kesalahan kalimat efektif dan kosakata baku sebuah teks, terdapat kriteria penilaian. Yang pertama, informasi disajikan runtut dan sesuai urutan cerita. Yang kedua, harus menggunakan kosakata baku sesuai EYD. Yang ketiga, bahasa yang digunakan sesuai aturan ejaan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan dalam konteks kalimat sudah tepat. Di awal pembelajaran, kamu telah mempelajari bahwa sikap persatuan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap persatuan juga amat penting dilakukan dalam memelihara dan melestarikan lingkungan. Seluruh lapisan masyarakat harus bersatu agar kelestarian lingkungan dapat terpelihara. Hewan dan tumbuhan merupakan bagian dari lingkungan. Hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, ada pula manusia yang memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Kegiatan pemanfaatan tersebut seringkali tidak memperhatikan kelestarian populasinya sehingga mengarah pada ketidakseimbangan lingkungan bahkan kepunahan. Berikut adalah hewan yang dilindungi di Indonesia. Kamu bisa lihat ya, ada di buku pada halaman 96. Contohnya, anoa yaitu terdapat di Sulawesi, kakatua jambul kuning terdapat di Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi, dan Bali. Owa Jawa terdapat di Jawa Barat. Kukang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Penyu hijau sepanjang pesisir pantai di Indonesia. Rusa Bawean, Pulau Bawean, Jawa Timur. Selain hewan, ada juga tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Kamu bisa melihat contohnya di halaman 97. Seperti ulin,
Di Sumatera dan Kalimantan, Damar, Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi dan Bali, Tembesu, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, dan Papua. Bayur terdapat di Kepulauan Indonesia, Jelutung terdapat di Sumatera dan Kalimantan, anggrek larat terdapat di Pulau Larat, Maluku. Berikutnya, upaya pemerintah melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, pemerintah telah melakukan usaha melestarikan hewan dan tumbuhan seperti yang pertama, mengeluarkan undang-undang yang melarang perburuan hewan dan tumbuhan langka. Yang kedua, melakukan konservasi atau kawasan yang diperuntukkan untuk pelestarian hewan dan tumbuhan langka, seperti pada pelestarian in situ dan ex situ. Masih ingat kan? Selanjutnya, persatuan dan kesatuan merupakan modal dasar untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat dapat tercapai. Salah satu tujuan nasional tersebut adalah memajukan kesejahteraan umum. Dalam hidup bermasyarakat, semua anggota masyarakat haruslah memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat. Yang pertama, terhindar dari konflik dan perpecahan. Yang kedua, hidup dengan damai dan tentram. Yang ketiga, mampu menghadapi permasalahan yang muncul dengan baik. Untuk tugas, yang pertama, membuat poster tentang hewan dan tumbuhan langka. Kamu bisa lihat ya di contohnya halaman 98. Dikerjakan di kertas HVS dan buat semenarik mungkin. Boleh bebas ya memakai spidol, memakai krayon, bebas semenarik mungkin sekreatif kalian. Tugas yang kedua, kalian kerjakan halaman 104 yang ayo berlatih ya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi guru masing-masing ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.